Terima kasih saudara sudah kembali lagi di channel kami. Ketika sekumpulan orang melakukan parade khilafah, banyak yang terkaget-kaget. Kok bisa? Lah, kok masih ada? Bukannya HTI sudah dibubarkan? Lalu, mereka ini siapa? Jika yang kaget adalah masyarakat biasa, wajar saja. Karena mungkin mereka tidak paham soal gerakan dan kelompok khilafah ini masih eksis sampai sekarang. Mereka kerap mengadakan pengajian dan kajian dengan beragam nama dan acara. Tapi bagi aparat penegak hukum dan intelijen, mestinya data-data mereka lebih lengkap. Dan mereka pasti tahu betul bahwa jumlah penganut khilafah di Indonesia yang bercita-cita menegakkan sistem khilafah sejatinya jauh lebih banyak dibanding yang melakukan pawai kemarin. Menariknya, sejauh ini belum ada satupun yang merespon dengan serius. Tak perlu saya sebutkan lebih lanjut, intinya ya begitulah. Kita sama-sama tahu, tapi kebingungan untuk memproses kelompok orang-orang ini. Cerita soal khilafah di Indonesia yang masih bebas bergerilya dan bikin acara itu bagi saya sama seperti baliho-baliho Rizik. Banyak orang bisa melihat, tersebar di mana-mana. Lalu semua orang pura-pura tidak melihat, seolah tidak ada apa-apa. Seperti tak ada salahnya membuat baliho di mana-mana tanpa tujuan yang jelas. Jauh sebelum baliho capres marak di banyak sudut kota, baliho Rizik sudah lebih dahulu. Waktu itu tujuannya untuk mengenang dan mengingat, karena Rizik waktu itu dalam pelariannya. Sampai kemudian muncul Dudung Abdurrahman, jenderal yang dengan segala resikonya langsung menurunkan baliho. Bahkan secara terbuka, mengakui telah menginstruksikan anak buahnya untuk membersihkan seluruh baliho yang ada. Kita bersyukur. Sementara, pemuja baliho langsung melabeli Dudung dengan jenderal baliho, karena entah kebetulan atau memang jalannya, Dudung naik jabatan cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan kini mencapai posisi KSAD. Urusan khilafah lebih senyap dan tak kasat mata bagi banyak orang. Tak seterang baliho yang kita lihat dengan mudahnya, tapi bagi saya kira-kira sama saja. Kita tahu kelompok ini siapa, dananya dari mana, tujuannya apa, dan bagaimana mereka bergerak untuk terus mengumpulkan jemaah. Kita juga tahu ada kelompok politik yang berafiliasi, memanfaatkannya untuk mendulang suara, dengan iming-iming kalau menang di Senayan. Maka ada peluang bagi mereka untuk bicara arah perubahan sistem negara menjadi khilafah. Kita tahu betul, tapi sekali lagi, mungkin kita perlu Jenderal Dudung untuk duduk di kursi presiden, agar jaringan mereka ini bisa benar-benar diputus, dibersihkan sebersih-bersihnya, sama seperti baliho-baliho Rizik yang mengganggu jalan. Jenderal Dudung yang berani menurunkan baliho itu bukan hanya soal nyali, karena kita pun sebenarnya berani dan siap berhadapan dengan orang FPI. Baliho Rizik itu adalah simbol kekuatan dari sekumpulan dana asing, politisi, dan partai, serta kekuatan lain dalam negeri yang selama ini merasa bisa melakukan apa saja. Dudung muncul sebagai sosok yang berani melawan mereka semua, karena bersih dan tak punya beban sungkan, ataupun hutang budi pada siapapun. Sementara yang lain, sejauh ini masih kompromi atau tak terlalu berani. Permasalahan soal pemakaian sponsor minuman beralkohol bir merek Heineken masih menuai kontroversi dalam masyarakat umum. Salah satunya adalah pemuka agama Suginur yang ikut menyampaikan pendapatnya soal sponsor bir pada Formula E. Dilansir dari poskota.co.id Senin 30 Mei 2022, Kusnur menyampaikan kritikannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam saluran YouTube pribadinya, Kusnur 13 Official. Menurutnya, seharusnya Anies yang merupakan kandidat kuat sebagai calon presiden nanti menjauhi larangan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Jika memang terbukti jika Anies dibalik kebijakan soal sponsor bir Heineken pada pagelaran Formula E, Suginur berjanji akan menyemprot orang nomor 1 di Jakarta itu. Karena menurut Suginur, jika ingin Jakarta berkah, maka apapun yang dilarang agama harus dijauhi. Tak dipungkiri bahwa Suginur yang merupakan relawan Anies akan merasa sangat kecewa jika ternyata Anies menggunakan minuman beralkohol dalam pagelaran Formula E yang akan dilaksanakan pada 4 Juni 2022 nanti. Tuh Pak Anies, pendukungmu udah keluar-keluar tuh. By the way, kalau benar apa yang dikatakan si cuancok matamu picek itu, hati-hati loh. Ridho Allah yang akan dicabut dari gelaran Formula E. Bisa terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Saya gak mau sebut apa saja hal-hal yang gak diinginkan, karena serem aja gitu. Dan, na'udzubillah min zalik kalau sampai terjadi.
Setelah penulis baca berita di internet, ternyata tidak hanya Abdul Somad seorang warga negara asing yang diusir dari Singapura, tapi ada juga yang lain. Mereka adalah Yusuf Estes, Ismail Meng, dan Halim bin Baharim. Yusuf yang notabene warga negara Amerika yang menjadi mu'alaf pada 1991 itu tidak diperbolehkan masuk Singapura pada 2017 silam. Lantaran pandangannya yang dianggap dapat memecahkan masyarakat, serta menumbuhkan intoleransi dan eksklusivitas. Sementara Ismail Meng yang merupakan warga negara Zimbabwe ditolak masuk Singapura karena sering berceramah yang menimbulkan sekresi antar umat beragama. Sedangkan Halim bin Baharim dianggap mempromosikan ketidakharmonisan antara umat beragama. Kalau Somad ditolak masuk Singapura sudah dijelaskan oleh Kemendagri Singapura, yaitu ceramah-ceramahnya yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Singapura yang majemuk, seperti penyebaran ajaran ekstremis dan sekresi, memperbolehkan bom dir, menyebut ada jin kafir di salib yang notabene simbol agama Kristen, serta mengkafirkan ajaran agama lain. Ya, Presiden Singapura sekarang, Halimah Yaakob, beragama Islam. Ia juga keturunan India dan Malaysia. Tidak ada yang dipermasalahkan. Padahal, kalau mau bicara soal mayoritas dan minoritas, mayoritas kelompok etnik warga negara Singapura adalah Tionghoa, yaitu 74,3%. Serta agama paling banyak yang dianut oleh masyarakat sana adalah Buddha dan Islam nomor 4. Bahkan, di negara yang menjadi pusat keuangan terdepan ketiga di dunia itu, lebih banyak yang tidak beragama, 20%, dibandingkan yang beragama Islam, 15,6%. Tapi, mereka tetap mampu menghargai orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Nggak seperti Catherine di tanah air. Pokoknya, yang alumni Munaslimi itu saja yang benar, yang lain salah. Demikian informasi yang kami rangkum dari sumber beberapa media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda saudara.